Saya dikasih penilaian berapa itu? 11 dari 100. Luar biasa. Tapi hari ini saya rasanya mendapat 99 dari 100. Oke guys, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pada kalian semua? Saya harap kalian semua sehat-sehat selalu, murah rezeki, panjang umur, dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Amin amin ya robbal alamin. Baik guys, semua mungkin kita masih ingat ya, Pak Ganjar kasih nilai terhadap Bapak Prabowo Subianto 5 dan Anies kasih nilai 11 daripada 100 ya guys. Nah, namun yang menariknya ya guys, di sini Bapak Prabowo Subianto berkunjung ke Riau ya, berkunjung ke Medan ya, Batam ya, sangat luar biasa antusias masyarakat dan ya bagaikan lautan manusia yang menyambut Prabowo ya guys. Dan masyarakat di sana, Bapak Prabowo merasa mendapat 99 dari 100 katanya. Dan oke guys, mari kita tonton video ini sambil kita komen. Aduh bang, habis sepatu perusahaan. Saya yakin dan percaya rakyat Indonesia tidak mau pemimpin yang tukang omon saja. Saya menghendaki pemimpin yang jujur, yang lurus, pemimpin yang satu kata sesuai dengan perbuatannya. Apa yang diucapkan itu yang ada di hatinya. Kemarin saya dapat penilaian
penilaian dari seorang, ya kalian tahulah siapa yang memberi penilaian kepada saya kan. Saya dikasih penilaian berapa itu? 11 dari 100. Jawaban saya, jawaban seorang anak Betawi, kalau dari ente mah emang gue pikirin. Saya dari muda, saya pertaruhkan nyawa saya, naik gunung, turun gunung, masuk rawa, membela merah putih. Ya, dikasih nilai sekian, emang gue pikirin. Aku begini, aku ngomong dari hati aku. Tak pandai aku silat lidah. Tak pandai aku bohong-bohongan. Tak pandai aku omon-omon kosong. Luar biasa. Tapi hari ini saya rasanya mendapat 99 dari 100. Karena kalian semangat, saya harus semangat. Saya yakin dan percaya rakyat Indonesia tidak mau pemimpin yang tukang omon saja. Saya percaya rakyat Indonesia menghendaki pemimpin yang jujur, yang lurus, pemimpin yang satu kata sesuai dengan perbuatannya. Apa yang diucapkan itu yang ada di hatinya. Prabowo Gibran. Ya, baik guys, kalian bisa lihat ya sambutan Bapak Prabowo Subianto ya yang berkunjung ke Medan, sangat luar biasa. Dan di situ Bapak Prabowo sangat gembira dan merasa dikasih nilai 99 daripada 100 ya. Di situ banyak sekali menyindir Anies ya guys. Tetapi nggak apa-apa lah ya guys ya. Nah guys, ada lagi nih video yang bisa dibilang baru-baru ini kita bisa dengar berita ada simpang siur ya beritanya ya, kalau koalisi ataupun kubu Anies dan kubu Ganjar ini bertemu ya, berbicara ya, takutnya nanti mungkin terjadi putaran kedua, mereka ini ya berkoalisi begitu ya kan. Tetapi coba mari kita dengar apa kata abang kita ini ya. Bisa dibilang mereka ini antara kubu Anies dan Ganjar ini kalah sebelum berperang ya guys. Jadi mereka ini seolah-olah sudah tahu ya, sudah tahu kalau Prabowo ini sangat kuat gitu ya guys. Mereka ragu ya guys. Jadi mereka bikin ancang-ancang lah antara Anies dengan Ganjar, sekiranya nanti terjadi putaran kedua maka mereka ini berkoalisi. Coba kita dengar, tetapi ini tanggapan abang kita ini tentang ya mereka berdua ya guys. Jadi mereka bilang begini, lihat ini ya, Anies dan Ganjar bersatu, lihat di berita. Kubu Prabowo Gibran tuh pasti panik. Saya bilang begini ya, bagi kami ya sudah, biarkan saja kan, itu kan pilihan politik mereka untuk mempersiapkan putaran kedua. Jadi apa yang harus kami khawatirkan? Itu kan bagian dari kerjasama mereka. Logikanya begini nih, mereka itu dua kubu yang saling berseberangan, harusnya kan saling serang program, tapi ini malah bersatu untuk melawan Prabowo Gibran. Padahal
pemilu belum dimulai, pencoblosan belum dimulai, belum ada hasil pemilu. Kalau sudah selesai pencoblosan, sudah ada hasilnya, lalu salah satu dari mereka maju putaran kedua melawan Prabowo, ya masuk akal kalau yang kalah bergabung dengan kubu yang masuk pada putaran kedua, ya. Jadi misalnya begini, yang masuk putaran kedua itu Prabowo dan Anies. Maka ketika Ganjar mengajak Anies untuk berkoalisi melawan Prabowo, itu masuk akal karena Anies sudah bukan lagi rivalnya Ganjar. Tapi kalau sekarang kerjasamanya itu namanya kalah sebelum berperang. Jadi yang khawatir itu siapa? Kami atau kalian? Artinya Ganjar dan Anies meyakini bahwa Prabowo Gibran unggul. Hasil survei internal mereka itu pasti sama dengan hasil survei seluruh lembaga survei yang terpublikasi saat ini. Karena logikanya begini, kalau hasil survei di internal mereka ternyata elektabilitas Prabowo Gibran di bawah dari mereka, tentu ya secara akal sehat orang waras manapun, mana mau mereka bekerja sama. Apalagi kerjasamanya jauh sebelum pencoblosan di TPS terjadi. Jadi kalau boleh sedikit menilai ya, jika nanti terjadi putaran kedua, mau Prabowo melawan Anies atau Prabowo melawan Ganjar, pendukung capres yang tidak masuk putaran kedua pasti ke Prabowo. Walaupun kerjasama elit mereka itu walaupun elit mereka itu saling bekerja sama. Kenapa? Karena pendukung Anies dan Ganjar itu ibarat air dan minyak, ya. Itu sejarahnya sudah seperti itu. Coba kalian telah sejarahnya, ya. Jadi saya pikir itu cukup jelas. Oke, baik guys, itu pendapat abang kita dan itu penjelasan abang kita ya. Memang kalau kita pikir memang kalau seandainya ini ya, kalau seandainya ada terjadi putaran kedua ya, aku rasa mereka salah satu daripada mereka ini pasti kumpul ke Pak Prabowo ya guys. Seandainya Ganjar kalah ya, pasti pendukung-pendukung pengusung-pengusung beliau akan berkumpul ke Prabowo juga ya. Kalau sekiranya Anies yang kalah, pasti ya dari kubu Anies juga pasti akan ke Prabowo. Kalau kita lihat ya memang benar PDI ataupun dengan pendukung Pak Anies seperti PKS ya seperti air dan minyak ya, nggak pernah bersatu ya kan guys, kalian tahu sendiri lah ya. Jadi mereka ini sebenarnya sudah panik ya, buat ancang-ancang ya. Kalau ada putaran kedua, ayo kita berjanji lah gitu. Tetapi itu hal yang mustahil ya menurut saya ya guys. Tetapi kalau aku sih berkeyakinan kalau Prabowo Gibran itu menang satu putaran ya, tanpa kalian sibuk-sibuk lah ya mikir apapun lah, Prabowo Gibran akan menang satu putaran ya. Mantap lah pokoknya, dimanapun ya, Prabowo kemanapun pasti ramai, Gibran kemanapun pasti ramai. Seperti contoh kandang banteng yang ada di Bali sudah terkoyak oleh Mas Gibran yang datang ya, apalagi Pak Prabowo yang datang ya guys. Waduh, jangankan kalau NTT ini, udah jangan ngomong lagi lah ya, pasti Prabowo lah. NTB lagi, oh pasti Prabowo. Memang mungkin 70% lah Prabowo di NTB ya guys. Pokoknya survei-survei sudah kita lihat ya, Prabowo masih yang paling atas dan sudah 50% lebih ya guys. Sedikit aja lagi kita akan menang satu putaran. Dan oke guys, mungkin itu saja loh untuk video kali ini. Dan ya mantap sekali sambutan warga Batam, warga
warga apa namanya Medan ya, Lampung, pokoknya mantap lah untuk teman-teman yang ada di luar sana. Ayo kita lebih semangat lagi ya, supaya Prabowo Gibran ini menang satu putaran ya. Oke guys, mungkin itu saja untuk video kali ini, dan silahkan berkomentar dengan baik ya. Semoga Prabowo Gibran ya insya Allah menang satu putaran. Dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.